طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-hathu 'ala al-izdiyad min al-khairi fi awakhir al-umr. Ya, kalau diterjemahkan maknanya adalah bab anjuran untuk menambah kebaikan-kebaikan di akhir umur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan setelah berkata babul hathi 'ala al-izdiyad min al-khairi fi awakhir al-umr, qala Allah ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Dalam surat Fatir ayat 37 dibawakan oleh beliau ayat ini dalam bab kita ini, yaitu bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir umur. Kata Allah dalam surat Al-Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur kepadamu sampai pada batas orang akan ingat siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah datang kepada kalian peringatan. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wal muhaqqiqun ma'nahu awalam nu'ammirkum 60 sana. Kata Ibn Abbas dan para pentahqiq, para peneliti hadis menyatakan bahwa makna ayat ini bukankah kami telah memberikan umur, maknanya adalah bukankah kami memberikan umur pada kalian sudah 60 tahun. Pendapat ini didukung dengan hadis yang nanti akan disebut setelah pembahasan ini atau di dalam bab ini insyaallah. Qala wa qila ma'nahu 18 sana. Diriwayatkan pula bahwa maknanya adalah 18 tahun. Bukankah kami telah memberikan umur 18 tahun pada kalian? Demikian pula diriwayatkan 40 tahun. Bukankah kami telah memberikan umur pada kalian sampai 40 tahun yang seharusnya akan ingat orang yang ingat? Bukankah telah datang peringatan-peringatan? Demikian dikatakan oleh Al-Hasan wal-Kalbi wa Masruq yang pendapat 40 tahun tadi. Masih semuanya ini ucapan An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Wa nuqila an Ibn Abbas aydan wa naqaluhu anna ahli al-Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarragha lil ibadah. Pendapat yang menyatakan 40 tahun ini juga didapat atau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu taala anhuma. Artinya beliau pernah menyampaikan 60 tahun, pernah juga menyampaikan 40 tahun. Dan diriwayatkan bahwa penduduk Madinah, para sahabat dan anak-anak para sahabat dan cucu-cucu para sahabat, kalau mereka sudah sampai umurnya 40 tahun, mereka sudah memfokuskan diri-diri mereka untuk ibadah. Demikian pula ada pendapat yang terakhir yang menyatakan bahwa ayat ini bermaksud al-bulugh. Al-bulugh itu baligh,
sudah mencapai umur baligh. Berarti kalau ditafsirkan dengan lafaz ini atau dengan tafsir ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, maknanya bukankah telah kami sampaikan kalian pada umur yaitu al-baligh, sudah sampai pada umur baligh yang harusnya sudah sadar, sudah dewasa, sudah mengerti orang yang mengerti, harusnya sudah ingat orang yang ingat. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan-peringatan. Ikhwan fillah a'azakumullah, nadirnya, peringatan-peringatannya juga ditafsirkan dalam beberapa tafsir. Di antaranya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan jumhur para salaf, mereka menyatakan yang dimaksud peringatan adalah datangnya Nabi, datangnya Rasulullah SAW. Bukankah telah datang Nabi? Bukankah telah datang pembawa peringatan? Ini yang pertama. Tafsir kedua, dikatakan pula, masih diriwayatkan dari sebagian mereka, sebagian salaf, bahwa yang dimaksud adalah asyaib. Asyaib adalah rambut putih. Sehingga cocok dengan pendapat yang pertama, yaitu umur 60 tahun atau 40 tahun. Sehingga maknanya, bukankah telah datang kepada kalian umur di mana seharusnya kalian sadar, dan telah datang pada kalian peringatan, yaitu rambut putih di kepala kalian atau di jenggot kalian. Sehingga cocok asyaib dengan pendapat tadi 60 tahun dan 50 tahun. Mungkin tidak cocok kalau pendapat yang 18 tahun atau balik. Barakallahu fiikum. Berkata Al-Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud peringatan tadi adalah rambut putih atau uban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah beri umur kalian, di mana dalam umur tersebut kalian seharusnya ingat, kalian seharusnya sadar. Bukankah telah datang peringatan pada kalian? Ikhwani fillah a'azakumullah, tentunya faedahnya am, faedahnya umum. Kalau kalian misalnya baru baligh, seperti para santri-santri kita dan para remaja yang baru besar, maka ayat ini cocok untuk mereka dengan kalimat, bukankah kalian sudah diberi umur sampai beranjak dewasa? Yang seharusnya kalian sadar, dan sudah datang peringatan-peringatan, sudah datang Nabi, sudah datang hadis-hadisnya, sudah datang sunnah-sunnahnya, atau sudah datang tanda-tandanya. Kalian sekarang sudah berbeda keadaannya. Yang laki-laki sudah terlihat jakunnya, sudah terlihat bulu ketiak dan bulu kemaluannya, dan sudah sekian tanda-tanda kalau engkau ini sudah bukan anak kecil lagi. Dan juga cocok untuk pendapat yang menyatakan 40 tahun atau 60 tahun. Bukankah kalian sudah berumur? Allah beri umur sampai 40 tahun. Apakah masih belum saatnya sadar? Apakah masih belum saatnya engkau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah datang peringatan-peringatan, sudah datang Nabi, sudah datang sunnah, sudah datang ilmu diajarkan kepadamu, dan sudah datang tanda-tanda peringatan di kepalamu, yaitu uban, rambut putih, dan seterusnya. Demikian pula 60 tahun lebih-lebih lagi. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa semakin bertambah umurnya, harusnya dia semakin sadar. Semakin bertambah umurnya, harusnya semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Jangan menjadi tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Semakin tua semakin ngawur, semakin tua semakin seperti anak-anak, senangnya bermain-main, membuang-buang waktu. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah sampaikan kalian pada satu umur di mana kalian saat itu semestinya ingat, sadar kepada Allah SWT,
dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Ayat ini mengingatkan kita pada beberapa hadis. Seperti hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, Innar rajul la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Wa inna ahadukum la ya'mal bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ingat hadis itu. Itu hadis yang menyatakan bahwa ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Terus sampai ketika dia akan wafat sejengkal lagi, tiba-tiba berubah. Beramal dengan amalan ahli nar. Berubah menjadi orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya seorang yang tadinya beramal dengan amalan ahli neraka, amalan dosa, kekafiran, penyimpangan dan seterusnya, sampai seumurnya hingga ketika hampir wafatnya, sejengkal lagi dia akan wafat, berubah, beramal dengan amalan ahlul jannah, bertaubat, beriman, beramal saleh, fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini al-a'malu bil khawatim, bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Walaupun dia seumurnya beramal dengan amalan jelek, tetapi ketika dia akhirnya beramal dengan amalan baik, dia masuk surga. Tetapi hati-hati, orang yang tadinya beramal dengan amalan ahli surga, beramal dengan amalan baik sepanjang hidupnya, tapi ketika di akhir umurnya beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia tiba-tiba mati dalam keadaan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ingat bahwa al-a'malu bil khawatim, bahwa amalan itu tergantung akhirnya, maka hendaklah kita bertambah umur, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah umur, harusnya kita semakin ingat bahwa ini sebentar lagi kita semakin dekat dengan kematian. Maka perbaikilah amalanmu kalau datang kematian tiba-tiba. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah beri umur engkau 60 tahun? Yang harusnya saat itu kamu sadar sebentar lagi mati, sebentar lagi wafat. Persiapkanlah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau mempersiapkan diri dengan amalan-amalan saleh, membawa bekal ketakwaan. Fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Berharaplah kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian pula mereka-mereka yang sudah berumur 40 tahun, dengan pendapat yang kedua, bahwa umur tersebut umur seseorang laki-laki atau seseorang mencapai kesempurnaan khilqah, kesempurnaan penciptaan, Masya Allah. Dengan umur 40 tahun, setelah itu biasanya qadarullah atau sunnatullah fil kaun akan berkurang ciptaannya. Maksudnya berkurang, mata mulai berkurang, mulai disambung dengan kacamata plus. Demikian pula yang lainnya berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus sebagai rasul ketika umur 40 tahun. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka ketika umur 40 tahun, maka hendaklah fokuskan diri pada ibadah. Banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa dari doa-doa Rasulullah SAW pun adalah senada dengan itu. Di antaranya kalimat Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku di khotimahnya.
Saya ulangi, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Dan juga sudah sahih, bahkan mutawatir, semua pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man kana akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya sebelum wafatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalau kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah, yakni diakhiri umurnya dengan aqidah tauhid, diakhiri umurnya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hada dalil ala annahu kullama tala bil insani al-umr kana awla bit tadhakkur. Ini faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, di dalam ayat ini ada dalil bahwa seseorang kalau bertambah umurnya harusnya semakin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan hingga di pagi hari ini, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang mana kesemua nikmat ini untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Baiklah, di kesempatan pagi hari ini 21 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 2 Juni 2021 Masehi. Alhamdulillah, dalam acara Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawid Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah hadir di ruang dengar kita, dan insyaallah kajian akan dilanjutkan pertemuan 151 yang masih melanjutkan pembahasan tentang anjuran menambah kebaikan di akhir umur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali membaca mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Quran dan Sunnah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita masih pada bab al-hath al-izdiyad min al-khairi fi awakhir al-umur. Bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Alhamdulillah, kemarin kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Yaitu ayat yang bermakna awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memberi umur pada kalian sampai pada batas akan ingat orang yang ingat, atau sepantasnya untuk ingat orang yang ingat, dan telah datang pada kalian peringatan-peringatan. Ikhwani fillah a'azakumullah, sebagaimana dibicarakan kemarin
bahwa ada beberapa tafsiran dari para ulama, para pakar-pakar ahli tafsir, yakni umur berapakah yang dimaksud. Di antaranya pendapat yang pertama menyatakan, bukankah kami telah beri umur sampai 60 tahun. Ada juga pendapat-pendapat yang lain 18 tahun. Ada yang berpendapat, bukankah sudah sampai pada kalian umur baligh. Ada juga yang berpendapat, bukankah sudah sampai pada kalian umur 40. Ala kulli hal, hadis pertama dalam bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis yang mendukung pendapat yang pertama tadi, yaitu pendapat yang menyatakan batas 60 tahun, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'dzara Allah ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Hadis dalam riwayat Bukhari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'dzara Allah ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semua udzur kepada seseorang yang ditunda kematiannya sampai umur 40 tahun. Kata para ulama, lam yatruk lahu udran. Makna a'dzara adalah lam yatruk lahu udran, sudah tidak menyisakan udzur lagi. Dan sudah memberikan semua udzur, sehingga tidak ada lagi sisa udzur untuk orang yang berumur 60 tahun. Id amhalahu hadhil muddah, karena sudah ditunda kematiannya sampai sekian lamanya, sampai 60 tahun, maka seharusnya sudah melihat sekian banyak bukti. Seharusnya sudah melihat segala macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan a'dzara Allah atau a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghayah fil 'udhr. Yani makna kalimat a'dzara adalah balagha al-ghayah fil 'udhr, sudah mencapai puncaknya dalam udzur. Udzur itu alasan, sehingga bisa diterjemahkan secara bebas bahwa orang yang sudah mencapai 60 tahun sudah tidak punya alasan lagi kalau mereka tidak ingat kepada Allah. Sudah tidak punya alasan lagi kalau seseorang yang umurnya 60 tahun kemudian tidak ingat kepada Allah, tidak sadar, tidak bertambah imannya atau tidak bertambah kebaikannya, tidak ingat kematian, tidak ingat akhirat, tidak ingat jannah, maka nggak ada alasan lagi. Mengapa? Karena sudah sekian lama dia hidup, sampai 60 tahun. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini, dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, wal ma'na anna Allah azza wa jalla idza 'ammara al-insan hatta balagha 60 sanah faqad aqama 'alaihi al-hujjah. Kata beliau rahimahullah, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan umur pada seseorang sampai 60 tahun, maka sudah tegak hujjah. Sudah tegak hujjah. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang berumur 60 tahun. Umur 60 tahun dalam keadaan rambut sudah putih, mungkin tulang sudah mulai renta, kulit sudah mulai keriput, gigi sudah mulai tanggal, sudah mulai sekian banyak berkurang. Maka apakah dia tidak ingat kalau dia sebentar lagi mati? Apakah dia tidak sadar kalau dia sebentar lagi akan menemui Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah memberikan udzur pada dia sekian banyaknya, maka sudah habis. Kalau sudah umur 60 tahun, sudah sewajarnya dia ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir, ingat tentang apa yang nanti akan dia hadapi yaumul qiyamah, dari yaumul hisab, hari perhitungan, hari pembalasan.
Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hujjah telah tegak, hujjah telah tegak dan alasan sudah enggak ada. Sudah habis alasan. Lianna 60 sana yubqillahu al-insan ilaiha ya'rifu min ayatillahi ma ya'rif. Karena orang yang sudah berumur 60 tahun, sudah sekian lama dia hidup, maka dia sudah mengetahui sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan juga pada semua apa yang dia saksikan di muka bumi ini. Wala siyama idza kana nashi'an fi baladin islami, lebih-lebih lagi kalau dia itu hidup di negeri Islam. Kalau kita katakan dengan nasihat para ulama, berarti dia sudah 60 tahun mendengarkan khatib Jumat berpidato. Sudah berapa Jumat dia dengarkan khatib di mimbar mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih. Sudah berapa kali dia hadir Jumat kemudian mendengarkan khatib berkata bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu kalau cuma Jumat. Apalagi dia hadir juga di muhadarah pengajian-pengajian yang lain. Plus salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, sudah 60 Id. Karena setiap tahun 2 Id, berarti dikali 2 udah 120 Id dihadiri. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan apa lagi kalau dia masih belum sadar? Alasan apa lagi kalau dia masih belum ingat Allah, belum ingat hari akhir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang sepantasnya, ketika seorang sudah berumur 60 tahun, maka sudah mulai dia harus sadar, ingat kepada Allah, ingat pada hari akhir, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbaiki dirinya, memperbaiki amalannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya atau yang akhir-akhir ayat yang Allah turunkan kepada nabinya ketika nabi umurnya sudah 60 tahun lebih. Jadi 63 tahun ketika sebelum wafatnya. Apa yang diturunkan kepada Nabi SAW ketika itu? Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah bergelombang-gelombang, berbondong-bondong, kaum demi kaum, kabilah demi kabilah masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Ayat ini berisi seakan-akan tentang kabar gembira. Semua gembira dengan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang kemenangan dari Allah dan telah dibuka kota Mekah. Kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah bergelombang-gelombang, kabilah demi kabilah, suku demi suku, gembira. Tetapi satu sahabat menangis, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditanya, kenapa engkau menangis? Bukan ini kabar gembira? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini adalah berita kematian. Kok bisa? Kalau, kata beliau, kalau Mekah sudah dibuka dan Islam sudah menang dan kaum muslimin sudah datang atau manusia sudah datang masuk Islam berbondong-bondong, terus apalagi tugas Nabi SAW? Maka ini kabar kepada nabinya bahwa engkau sebentar lagi akan wafat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk beristighfar, untuk banyak bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu
Dan beristighfarlah. Disuruh bertasbih dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Karena ini adalah tanda-tanda akan berakhirnya umurmu. Demikianlah semestinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah mulai beranjak umur 50 tahun, 53, 54, 55, 56 mendekati angka 60. Atau sudah 60, lebih 61, 62. Artinya kita sudah benar-benar sangat dekat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat dengan ajal. Dan kalau kita sudah dekat dengan ajal, apa kewajiban kita? Menutup hidup ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan husnul khatimah. Menutup hidup ini dengan kebaikan agar ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sebaik-baik keadaan. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan saleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tadi kita telah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sabit hafizahullah taala dalam acara Unten Mutiara Indah Imam Nawawi. Manfaatkan umur sebaik mungkin, muda, tua, dan paling penting apabila umur kita telah mencapai 60 untuk lebih meningkatkan amalan-amalan ibadah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan menerima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin barakallahu fikum. Baiklah, mohon maaf untuk sementara pertanyaan-pertanyaan belum bisa kita sajikan dan insyaallah di hari waktu lain nanti kita akan sajikan dan kita siarkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas kajiannya. Akhirul kalam wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Kaum muslimin pendengar radio Indah siaran kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembacaan mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita sampai pada hadis yang ke-113 dari awal kitab ini, atau hadis kedua di dalam bab Al-Hathu, anjuran untuk menambah amalan kebaikan di akhir umur. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kemarin sudah dibahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, yang maknanya bukankah kami telah beri umur kalian sampai pada batas di mana seseorang ingat, yakni di mana seseorang seharusnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang pada kalian peringatan-peringatan. Sudah kita baca alhamdulillah bahwa maknanya adalah ketika Allah berikan kepada kita umur, ada yang sudah mencapai 40 tahun, ada yang sudah mencapai 60 tahun. Bukankah sepantasnya dia sadar dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Juga sudah kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, yaitu hadis yang pertama dalam bab ini,
ketika seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi diberi udzur, maksudnya sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak sadar, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu a'dzarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menyisakan udzur buat orang yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Yani semestinya orang tersebut sadar dan ingat Allah, ingat hari akhir, ingat yaumul hisab, yang seharusnya dia lebih banyak fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan tentang pengalaman beliau di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kana Umar radhiyallahu taala anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badr. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi." Kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Umar, khalifah Amirul Mukminin, memasukkan aku bersama orang-orang tua pengikut perang Badar di majlis Umar bin Khattab. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, sepertinya pada sebagian mereka ada sesuatu. Kenapa kok anak kecil ini, anak muda ini dimasukkan ke sini? Faqala, maka mereka berkata, "Lima yudkhiluhu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh." Kata sebagian mereka, "Mengapa engkau memasukkan anak ini di majelis kita? Kami pun sungguhnya memiliki anak-anak yang seumur ini." Faqala Umar, maka Umar menjawab, "Innahu min haitsu alimtum." Yang demikian karena alasan yang kalian sudah tahu. Ikhwani fillah azakumullah, apa itu alasan yang mereka sudah tahu? Masyhur, terkenal. Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa khusus. Yaitu Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau dikenal sebagai wi'a'ul ilm, mangkok ilmu. Atau dikenal juga dengan istilah atau dengan julukan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Fada'ani dhata yawmin fa'adkhalani ma'ahum. Maka pada suatu hari, sebagaimana biasanya Amirul Mukminin ketika bermajlis, bermusyawarah, maka dia kumpulkan orang-orang yang tentunya yang ditokohkan sepuh-sepuh dari para sahabat, kibarus sahabah, di majelisnya. Dan tidak lupa memanggil Abdullah bin Umar di majelisnya. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Dan saat itu aku tidak tahu kalau ternyata Umar bin Khattab memanggil aku di majelisnya untuk menguji, yakni untuk memberitahu kepada mereka para sahabat kibar tentang siapakah Abdullah bin Abbas ini. Qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Maka mulailah Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya pada mereka, orang-orang tua tadi, para sahabat kibar tadi. Di sana ada Abdullah bin Abbas. Amirul Mukminin bertanya, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian pahami tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Apa yang kalian pahami tentang ayat ini? Jika datang kemenangan dari Allah dan pembukaan kota Mekah, manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong sampai akhir surat. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka menjawab, "Umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina."
Kata sebagian mereka, itu maknanya kalau kita mendapatkan kemenangan, kita disuruh beristighfar, disuruh bertaubat. Karena diakhiri dengan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kita menang, kalau kita sudah mendapatkan pertolongan, maka bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar. Sebagian lain menjawab dengan jawaban-jawaban lain, wasakata ba'dhum, dan sebagian lain diam. Falam yaqul syai'a, tidak menjawab apa-apa. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepadaku, kata Abdullah bin Abbas. Bertanya kepadaku, kata Abdullah bin Abbas. Akadzalika taqulu ya Ibn Abbas? Apakah seperti itu yang kamu katakan wahai Ibn Abbas? Ini apakah engkau sependapat dengan mereka? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Tayyib, fama taqul? Kalau begitu apa yang kau katakan? Kata Ibn Abbas, aku katakan, huwa ajalu Rasulullah SAW. Aku berpendapat bahwa ini adalah berita tentang kematian Rasulullah SAW. Berita tentang ajal beliau. A'lamahu lahu qala idza ja'a nasrullahi wal fath. Ajal Rasulullah SAW yang akan datang, Allah beritahu dengan kalimat, bukankah sudah datang pertolongan Allah? Bukankah sudah datang kemenangan? Bukankah manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam? Artinya engkau sebentar lagi akan wafat. Wadzalika alamatu ajalik. Maka berita-berita itu adalah tanda-tanda akan datangnya ajalmu. Kota Mekah sudah dibuka. Pertolongan telah datang. Kaum muslimin telah masuk Islam. Atau manusia telah berbondong-bondong masuk Islam. Maka kalau engkau sudah akan datang ajalmu, atau sebentar lagi akan datang waktu wafatmu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Karena sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, padahal saat itu beliau paling muda. Ibn Abbas paling mudanya. Tetapi ternyata pendapatnya sangat jeli bahwa ayat tersebut adalah berita tentang kematian Rasulullah SAW. Dan kemudian dikatakan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Artinya orang yang sudah dekat ajalnya, orang yang sudah bertambah umurnya, orang yang sudah diberi umur 60 tahun sebagaimana hadis yang lalu, maka semestinya sudah harus dia bertasbih kepada Allah, lebih banyak memuji, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, beristighfar, bertaubat. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kata Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Kata Umar bin Khattab, sungguh aku pun melihat seperti apa yang kau lihat. Artinya, aku berpendapat seperti yang kau katakan, wahai Ibn Abbas. Umar pun sudah di dalam hatinya memahami bahwa ini adalah berita ajal Rasulullah SAW. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah kita singgung kemarin. Ketika turun ayat ini, sebagian mereka gembira dengan datangnya pertolongan Allah dan kemenangan dan dibukanya kota Mekah. Dikira itu kabar gembira. Kecuali Abu Bakar Siddiq yang menangis. Mereka bertanya, kenapa engkau menangis? Wahai Abu Bakrin, kata Abu Bakar, kalau sudah datang kemenangan, kalau sudah dibuka kota Mekah, kalau sudah masuk manusia berbondong-bondong ke dalam Islam, maka apalagi tugas Rasulullah SAW. Maka ini berita akan wafatnya Rasulullah SAW. Maka mereka pun ikut menangis bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakullah, demikianlah keadaan mereka para sahabat, khususnya Abu Bakar wa Umar dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwa mereka melihat ayat yang sering kita hafal ini, atau ayat yang hampir semua kita hafal, bahkan seluruh kita hafal, walhamdulillah, termasuk anak-anak kita juga hafal, ternyata itu adalah berita akan wafatnya Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika
kemenangan atau pertolongan Allah telah datang, jika Mekah telah dibuka, jika manusia sudah masuk ke dalam Islam bergelombang-gelombang, bersuku-suku, gelombang demi gelombang, suku demi suku, fasabbih, maka itu berarti dekatlah ajalmu. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti tepat sekali Imam Nawawi rahimahullah meletakkan kisah tentang Ibnu Abbas ini dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Tepat sekali kalau diletakkan dalam bab ini. Karena ini mendukung apa yang dibahas kemarin. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, "A'dzarallah." Allah sudah memberikan semua uzur. Yang sudah tidak tersisa lagi uzur bagi mereka yang sudah berumur 60 tahun tetapi mereka tidak mau bertaubat, segera beristighfar. Maka maknanya hendaklah mereka yang sudah bertambah umurnya bertambah dekat kepada Allah, bertambah baik amal salehnya, bertambah banyak beristighfar, bertambah banyak minta ampun, bertambah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menggapai husnul khatimah. Allah taala husnul khatimah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala akhir yang baik, karena al-a'malu bil khawatim, amalan itu akan tergantung pada akhirnya. Walaupun amalannya selama hidupnya baik, tetapi kalau di akhirnya jelek berarti su'ul khatimah. Demikian pula sebaliknya, kalau orang itu amalannya jelek tapi di akhirnya dia bertaubat, mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khatimah. Fadallahu ta'ala ayyuwafiqana ila ma yarda. Semoga Allah berikan taufik kepada kita pada apa yang Allah ridhai. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustaz, ana mau izin bertanya, apakah nasyid diperbolehkan dalam acara pernikahan? Dan bagaimana hukumnya jika sering diputar saat aktivitas di rumah? Nah, ada riwayat yang demikian membolehkan nasyid, bahkan ditambah dengan duf, ya, rebana di hari-hari pernikahan atau hari raya. Ada pernikahan dan hari raya, tetapi tidak disunnahkan di hari-hari lain. Barakallahu fikum. Sehingga jangan kemudian seperti yang dikatakan oleh penanya, aktivitas di rumah diiringi nasyid dan sebagainya. Tidak semestinya demikian. Barakallahu fikum. Allahumma illa fil Eid, ketika Rasulullah SAW atau ketika Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah Rasulullah SAW dalam keadaan ada dua budak perempuan yang sedang bernyanyi dengan duf. Kemudian beliau marah kepada dua orang tadi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dengan menyatakan, apa ini? Suara syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, da'huma ya Abu Bakr. Biarkan keduanya ya Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum punya hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah. Artinya apa? Faedahnya berarti di selain hari raya, itu adalah dikatakan suara yang jelek, suara musik atau suara duf itu dengan nyanyian-nyanyian itu suara yang jelek, sehingga Abu Bakar marah. Tetapi karena hari itu hari raya, Nabi menyatakan biarkan, karena ini hari adalah hari raya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz, mohon nasihatnya pada saudari kita yang susah disuruh memakai pakaian yang syar'i dan peci kalau pergi. Cuma memakai kaos, padahal alhamdulillah anak istri sudah memakai pakaian yang syar'i. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Nah, pakaian yang syar'i bagi laki-laki, barakallahu fikum, adalah menutup auratnya dari pusatnya sampai ke lututnya. Baik, ini standar dulu ya, kita sampaikan batasannya. Sehingga ketika mereka memakai kaos, tetapi di bawahnya dengan sarung yang menutupi auratnya dari lututnya sampai
pusatnya, itu tidak mengapa, tidak melanggar syar'i dan tidak dosa. Berbeda dengan aurat wanita dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, sehingga harus ditutup semuanya dan tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Sehingga barakallahu fikum, kalau bicara tentang syar'inya, dengan kaos dan sarung sudah menutup aurat secara syar'i. Hanya saja kalau kita bicara kesopanan, atau kita bicara tentang kesempurnaan, atau bicara tentang yang disebut dengan kewibawaan, atau bahasa Arabnya muru'ah, maka sepantasnya untuk kita berbeda dengan haula, orang-orang yang tidak mengerti sunnah, tidak mengerti agama. Hendaklah kita memakai pakaian yang baik, menutup kepalanya dengan peci, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah terlihat hasirar ra'si. Jadi ketika keluar rumah tidak pernah terlihat terbuka rambutnya, selalu ditutup apakah dengan peci atau dengan sorban. Barakallahu fikum. Sehingga itu adalah sesuatu yang baik, sunnah, dan itu merupakan perkara yang menjaga muru'ah dan kesopanan seorang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, jika seorang wanita tinggal di dalam rumah yang ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya, apakah wanita tersebut harus memakai kaos kaki? Sedangkan wanita ini tidak memakai kaos kaki di dalam rumah dikarenakan masuk keluar kamar mandi atau mencuci piring yang kadang membuat kaos kaki basah. Itu sebab di dalam rumah si wanita ini tidak memakai kaos kaki. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, sesungguhnya tidak menjadi alasan. Ya nggak apa-apa basah. Kenapa emangnya? Karena memang kaki harus ditutup. Barakallahu fikum. Hanya saja tidak mesti dengan kaos kaki. Bahkan dulu di zaman para sahabat dan sahabiyat, mereka itu untuk menutupi kakinya memanjangkan pakaiannya. Sehingga bertanya, ya Rasulullah, ketika para laki-laki dilarang untuk memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, bagaimana dengan kami? Kata para wanita, bagaimana dengan kami? Kalau kami tidak memanjangkan pakaiannya akan terlihat kaki kami. Kata Nabi, boleh. Kalau begitu 1 jengkal di bawah mata kaki. Kalau 1 jengkal di bawah mata kaki ketika kami melangkah masih terlihat. Kalau gitu 1 dira' dan tidak boleh lebih dari 1 dira'. Berarti perempuan kalau sudah lebih panjang dari 1 dira' di bawah mata kakinya, itu baru isbal, seperti pengantin atau pakaian baju pengantin yang panjangnya sampai diangkat 6 orang anak, itu sudah isbal. Barakallahu fikum. Tetapi asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah berarti bisa ditutup, diakali dengan pakaianmu dipanjangkan sedikit sampai ke lantai, atau pakai yang panjangnya ke lantai sehingga kaki tidak terlihat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah. Ustaz, bolehkah kita berkhusnuzon pada Allah Ta'ala bahwa kita insya Allah masuk jannah, walaupun terkadang hati ini juga merasa sedih karena sedikitnya amalan? Barakallahu fikum. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbaik sangka kepada Allah taala. Kalau kamu amalannya baik, saleh, kemudian berharap kepada Allah agar diterima, maka itu bagus. Tetapi kalau amalannya jelek, banyak dosa, kemudian mengatakan nanti akan Allah ampuni, akan Allah maafkan, kita berbaik sangka pada Allah, itu bukan baik sangka. Itu salah sangka. Mengapa? Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, siapa yang bermaksiat akan aku azab. Siapa yang bermaksiat seperti ini akan aku masukkan dalam neraka, dan seterusnya. Ancaman-ancaman begitu banyak. Berarti bersuudzon, berburuk sangka bahwa Allah tidak melaksanakan atau tidak mengadab hambanya yang berdosa. Hanya saja Allah masih kita kenal dengan sifat
Maha Pemaaf dan Pengampun, Afuwun Ghafur. Maka hendaklah kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita dan berharap meminta kepada Allah agar diterima amalan-amalan soleh kita. Itu saja. Sehingga jangan kita seperti Yahudi yang menyatakan bahwa kami semua akan masuk surga, kami semua enggak akan masuk neraka kecuali ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Maka Allah SWT menegur mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Sehingga hendaklah kita berupaya beramal saleh, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan berharaplah kepada Allah agar diterima amalan salehnya, dan minta ampunlah kepada Allah atas kekurangan-kekurangan dan kemaksiatan yang kita pernah lakukan. Itu barakallahu fikum. Husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu Allah berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Amin wa iyyakum. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran, jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Apakah manusia dan jin di surga nanti Allah satukan? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jawabannya wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Baik, kita akan bacakan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan melindungi Ustaz dan kita semua. Ustaz, apakah dosa kecil dan dosa besar yang telah dihapus atau diampuni di akhirat atau di yaumul hisab akan tetap ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Seperti yang kemarin sudah seperti itu. Iya, seperti sudah jawab kemarin ya. Iya. Panjang lagi jawabannya. Masyaallah. Baik, kita akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya. Hati ini selalu condong untuk melihat yang haram-haram. Bagaimana cara mengobati hati dan pandangan ini, Ustaz? Nah, itu sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak pada kejelekan. Manusia, sebagai manusia, ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Ingin melihat yang haram, ingin melakukan yang haram. Sehingga, untuk menyembuhkannya, barakallahu fikum, adalah dengan dua hal. Pertama, meyakini apa yang Allah beritakan tentang akhirat. Sehingga ketika kita ada tarikan ke arah yang haram, kita ingat bahwa Allah Ta'ala sudah menyatakan haramnya dan Allah mengancam dengan ancaman azab yaumul qiyamah, sehingga muncul rasa takut kita untuk berbuat dosa. Itu satu. Yang kedua, juga kita mengingat apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Sehingga ketika sesuatu itu merupakan sesuatu yang merupakan daya tarik hawa nafsu, kita akan katakan nanti di jannah jauh lebih sempurna. Kita ingin melihat ini, melihat itu. Di jannah jauh lebih sempurna. Bidadari di dalam jannah jauh lebih jelita. Barakallahu fikum. Dengan yang seperti ini, mudah-mudahan kita akan membawa kesabaran. Sehingga keyakinan dan kesabaran itulah obatnya. Yakin dengan apa yang Allah beritakan dan sabar. Nanti kalau kita tetap istiqamah di atas iman, kita akan mendapatkan yang lebih baik, lebih sempurna, lebih kekal, yaitu di dalam surga. Mudah-mudahan dengan itu akan terobati tarikan-tarikan hawa nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal an'ami wal harth. Allah sudah katakan memang diindahkan pada manusia ketertarikan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada rumah-rumah yang indah, kuda-kuda yang ditambatkan dan sekian emas dan perak, kebun-kebun dan seterusnya. Tetapi akhirat jauh lebih baik. Nah, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afan Ustaz, Ana minta tips agar hati kita ini senantiasa dapat melawan was-was syaitan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Melawan was-was syaitan, barakallahu fikum,
adalah dengan keyakinan. Mungkin arahnya pertanyaan ini adalah kepada was-was ya. Ketika berwudu merasa ada ini, ada itu. Selalu was-was. Maka diajarkan dalam kaidah fikih bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Sehingga kalau engkau berwudu dengan yakin nggak kamu sudah berwudu? Yakin saya sudah berwudu. Tapi saya kayak begini, seperti ada yang keluar, seperti ada yang begini, seperti ada yang begitu. Yakin atau tidak yakin? Ya, memang ragu-ragu. Taib, yang tadi wudunya yakin. Sedangkan yang ini seperti ada yang begini, seperti ada yang begitu. Maka itu ragu. Yang ragu nggak bisa mengalahkan keyakinan. Sehingga Nabi mengajarkan, kalau engkau dalam keadaan sholat, kemudian perutmu mengeluarkan bunyi-bunyi, dan kemudian seakan-akan ada yang keluar, jangan kamu selesaikan atau jangan kamu berhentikan sholat sampai terdengar suara atau tercium bau. Apa maknanya? Sampai yakin. Kalau tidak yakin, teruskan sholat. Karena sahabat ada yang tanya, Rasulullah, sepertinya perutku begini-begini dan kayaknya ada yang keluar. Yakin atau tidak yakin? Jangan berhentikan sholat sampai terdengar suara atau tercium baunya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini adalah tips agar kita bisa melawan was-was. Bahwa jangan kalahkan yang yakin dengan sesuatu yang meragukan. Baik. Ya, kita akan bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Bagaimana jika orang-orang yang menyelisih sunnah yang meninggal terdapat ciri-ciri pada jenazahnya yang bagus, seperti tersenyum dan lain-lain, sehingga itu menjadi pembenaran pada sebagian orang? Apakah benar itu termasuk husnul khatimah? Jazakumullahu khairan katsiran. Tanda-tanda husnul khatimah itu banyak, barakallahu fikum. Di antaranya tanda yang pertama bahwa dia adalah ahli tauhid dan dia adalah seorang yang berjalan di atas kebenaran. Kalau dia menyimpang sesat, bagaimana dikatakan husnul khatimah? Baik, adapun wajahnya tersenyum, bersih dan sebagainya. Orang-orang kafir ada salon jenazah, memiliki salon jenazah sehingga jenazahnya terlihat ganteng. Apakah itu tanda-tanda? Ya enggak sama sekali, barakallahu fikum. Sehingga kalau terkumpul tanda-tanda tadi, kesolehannya, tauhidnya, kemudian wajahnya tersenyum, dan juga ada keringat di dahinya, dan sekian tanda-tanda husnul khotimah yang lain, itu pun tidak kita pastikan. Kita berharap mudah-mudahan beliau termasuk husnul khotimah. Jadi syarat-syarat tadi banyak, saling dukung-mendukung. Pertama, bahwa dia di atas tauhid, di atas sunnah. Ini dulu. Baru kemudian, ini bukan di atas kesesatan, bukan di atas kekafiran, bukan di atas penyimpangan, tetapi di atas kebenaran. Itu dulu. Kedua, ciri ini, sampai kemudian kita berharap mudah-mudahan itu adalah tanda-tanda husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, mau bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi saudara kita yang sesama ahlu sunnah yang mudah tersinggung, dan jika dinasihati biasanya sulit untuk menerima? Nah, kalau memang dia orang yang mudah tersinggung, maka itu kesalahan atas dia sendiri. Yang penting kita berusaha untuk menasihatinya dengan nasihat yang paling baik atau dengan bahasa yang paling baik. Kalau kemudian dia tersinggung, berarti dia, nasallallahu alaihi wasallam, kurang keikhlasan. Seorang yang ikhlas, dia akan mencintai kebenaran. Maka ketika kebenaran itu datang dari saudaranya, kebenaran itu datang dari orang yang di atasnya, ataupun dari orang yang di bawahnya, dia akan terima dengan lapang dada. Dari atasnya maksudnya dari bapaknya, dari ibunya, dari gurunya, dari kakaknya, itu dari atasnya. Maka dia akan menerima. Ataupun dari bawahnya, dari adiknya, dari muridnya, dari anaknya sendiri. Pak, kenapa enggak begini? Dia enggak akan tersinggung, karena dia cinta kebenaran. Seorang yang ikhlas, seorang yang benar-benar niatnya ingin menggapai keridhaan Allah, maka dia akan terima
kebenaran itu walaupun dari anaknya sendiri atau muridnya sendiri atau adiknya sendiri atau orang yang levelnya di bawah dia. Kalau kebetulan membawakan hujjah, membawakan dalil, membawakan sesuatu yang membuktikan kebenaran, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berterima kasih kepada saudaranya. Jazakallahu khairan katsira. Itu yang seharusnya. Allahu taala a'lam bis-shawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga antum dan keluarga dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustaz, Ayo. bolehkah jika saya lebih merasa khusyuk jika berdoa dengan berbahasa Indonesia daripada yang diajarkan dalam sunnah? Karena dengan bahasa Indonesia lebih saya pahami apa yang saya minta. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tidak mengapa berdoa dengan bahasa Indonesia, tetapi tetap harus di bawah bimbingan sunnah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau engkau dengan bahasa Indonesia dan ngarang sendiri, yakni menyusun sendiri atau mengucapkan seenak sendiri, khawatir akan salah dalam doa. Khawatir akan salah. Karena ada doa yang tidak didasari ilmu, yang Allah katakan la tas'al ma laysa laka bihi ilmun. Jangan meminta sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sehingga pelajari sunnah tetap. Kamu pelajari, kamu lihat tafsirnya, kamu lihat makna-maknanya. Dan ketika kamu berdoa tidak hafal bahasa Arab, tidak apa-apa, tidak hafal. Tetapi isinya seperti yang ada dalam hadis tersebut. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya kamu tidak hafal itu, kemudian kamu membaca dengan bahasa Indonesia, ya Allah aku minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhilah aku dari api neraka. Tidak apa-apa, silahkan. Tetapi terbimbing dengan sunnah tadi. Sebab ada orang yang berdoa tetapi dengan kalimat yang salah. Ya Allah, berikan pada aku rahmat dan jangan berikan pada orang lain sedikit pun. Tidak bisa, karena rahmat Allah itu luas. Seperti doanya orang Badui yang kencing di masjid, yang setelah Rasulullah SAW mengajarkan ilmu padanya, ambil air, siramkan dan seterusnya, orang itu terkagum-kagum dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian dia berdoa, Allahumma arhamna wa Muhammada, atau Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Yang kalau diterjemahkan maknanya, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Ini Nabi Muhammad SAW. Jangan rahmati yang lainnya sedikit pun. Rasulullah SAW tegur dia, idzan dhayya'tal wasi'. Kalau begitu, engkau menyempitkan yang luas. Taib. Ternyata belakangan ini ada orang-orang yang berdoa, bersolawat, kesalahannya mirip dengan orang Badui ini. Ya Allah berikan solawat kepada Nabi kita dengan seluruh solawat sampai tidak tersisa solawat. Loh, kalau tidak tersisa solawat, kita dapat apa? Padahal disebutkan dalam hadis, man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan berikan kepadanya 10 salawat. Kalau tadi kalimatnya, ya Allah berikan salawat kepada Nabi sampai tidak tersisa salawat. Terus kaum muslimin, para sahabat, para salihin mendapatkan apa? Ini karena tidak terbimbing dengan sunnah. Maka jangan menyatakan bahwasanya lebih khusyuk dengan bahasa Indonesia. Lebih baik dengan sunnah, lebih sempurna dengan sunnah, dan lebih khusyuk dengan sunnah kalau engkau ngerti bahasa Arab. Taib, artinya jangan sunnahnya yang kemudian di-Indonesiakan, tapi kamunya yang di-Arabkan, artinya diterjemahkan bahasa Arab. Artinya kitanya belajar bahasa Arab, sehingga ketika membaca hadis-hadis, doa-doa sunnah, doa-doa yang masyhur, kamu paham, karena mengerti bahasa Arab. Taib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'anan Arabian. Ini bukan ta'assub, bukan asabiyah Arab. Allah katakan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Bahasa-bahasa lain berkembang dengan sangat-sangat jauh sehingga berubah, hampir 100% berubah. Mana bahasa yang tidak berubah? Bahasa Sanskerta hampir sudah tidak dipaham. Tetapi bahasa Arab sampai hari ini masih seperti itu. Tidak berubah, walhamdulillah.
Nah, Ya, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustadz, sekeluarga, dan seluruh kaum muslimin. amin. Amin. Afan mau bertanya, apakah boleh melakukan terapi kejiwaan ke psikiater karena dia mempunyai penyakit badan yang secara teori memang mempengaruhi kesehatan mentalnya? Atas jawabannya Anda ucapkan jazakumullahu khairan. Oh iya, jazakumullahu khairan. Ahlinya terapi hati, ahli adalah para ulama. Pakar-pakar terapi hati adalah para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang sengaja menulis kitab terapi penyakit hati. Ngapain ke psikiater kalau mereka membimbing kamu dengan sesuatu yang salah misalnya? Ini dengan filsafat-filsafat atau dengan psikologi yang entah dari mana asal muasalnya, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi engkau memiliki yang lebih baik. Engkau memiliki sesuatu yang lebih baik. Sebab kalau kita mau bertanya pada psikiater, tidak mengapa, tetapi barakallahu fikum, kalau dia membimbing kamu dengan sesuatu yang salah, maka bantahlah. Siap? Kalau tidak, ya jangan. Sebab kadang-kadang dia akan berkata, hendaklah engkau punya waktu untuk berdiam diri dalam 1 hari, 1-2 jam dengan begini dan begini. Kamu jawab, alhamdulillah kami sudah diajarkan sholat malam, qiyamul lail, sudah diajarkan untuk sholat, dan itu cukup bagi kami, dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu detailnya seperti apa yang diajarkan oleh mereka. Tetapi kalau hanya membuka sesuatu yang tersembunyi dalam hatimu, tidak mengapa. Kamu mengapa demikian, kamu akan sampai dikorek-korek. Oh, berarti kamu itu karena tidak betah di kota ini, sebaiknya kamu pindah ke kota lain. Itu tidak mengapa. Sesuatu yang memang mereka punya ilmunya tentang itu, untuk ngorek-ngorek seseorang agar diketahui mengapa dia kok hatinya sempit, mengapa orang ini kok stres dan seterusnya. Itu wallahu ta'ala alam, masih mubah-mubah saja. Nah, Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Semoga Ustadz berada dalam naungan Allah. amin. Izin bertanya Ustadz, apakah ada adab-adab di dalam berdoa? Jika ada, apa saja adabnya? Jazakumullahu khairan. Nah, sangat ada dan banyak adab-adab dalam berdoa, barakallahu fiikum. Pertama misalnya, seorang hendaklah bersih jasmani dan rohaninya. Kalau kamu ingin dikabulkan doanya, maka berdoalah dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersih badannya, yakni dalam keadaan sudah bersih dari hadas besar, hadas kecil, sudah berwudu, tahir, dan juga jiwanya bersih. Bagaimana jiwanya bersih? Dalam keadaan benar-benar dia berdoa karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang merupakan penyakit-penyakit hati di dalamnya. Baik. Bagaimana membersihkan hati? Dengan bertaubat dan beristighfar. Itu kebersihan badan dan kebersihan rohaninya. Juga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Juga disuruh, yang ketiga berkait dengan yang pertama tadi, yaitu beristighfar dan bertaubat sebelum minta. Jadi kamu meminta sesuatu, bertaubat dan beristighfar dengan apa yang kamu pernah kerjakan dari dosa-dosa. Malu kamu minta pada Allah dalam keadaan kamu berlumuran dosa. Ya Allah, aku banyak dosa, ampunilah aku ya Rabb. Aku bertaubat kepadamu. Dan kemudian meminta kepada Allah SWT. Yang keempat, dianjurkan pula al-ilhah. Al-ilhah itu artinya merengek, meratap, menunjukkan kalau engkau itu betul-betul ingin diberi. Ada orang yang berdoa tapi kayaknya nggak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Nggak ada keinginan agar dikabulkan. Maka yang keempat ini adalah al-ilhah, merengek, ya Rabbi ya Karim ya Arhamar Rahimin, as'aluka wahdak la syarika lak. Aku meminta kepadamu, aku memohon, ya Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kelima, berkait dengan ilhah tadi, panggillah dengan panggilan Asmaul Husna.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah Dia dengannya. Maka kalau engkau berdoa, mintalah kepada Allah Ta'ala dan memanggil dengan nama-namanya yang mulia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Al-Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ini barakallahu fikum, memanggil dengan nama-nama yang baik, Al-Asmaul Husna. Yang keenam, berupaya mencari waktu-waktu yang mustajabah. Dan ketujuhnya, mencari tempat-tempat yang mustajabah. Jadi 6 dan 7 adalah mencari tempat-tempat yang diharapkan akan dikabulkan, dan mencari tempat-tempat yang diharapkan akan dikabulkan, seperti sepertiga malam terakhir. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahkan mutawatir secara makna, bahwa Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang mau minta padaku akan aku beri, siapa yang mau beri istighfar akan aku ampuni, siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan. Itu Allah tawarkan di sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Maka saat itulah saat yang akan dikabulkan doa-doa kita, barakallahu fikum. Atau sebagaimana yang disebut dalam hadis, di ujung-ujung atau di akhir salat. Maksud di akhir salat itu masih dalam salat, yakni ketika tasyahud atau ketika sujud, barakallahu fikum. Fi duburi kulli salah, di belakang salat. Berarti masih dalam salat tapi di belakangnya, yaitu di setelah tasyahud atau ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya juga, hendaklah kita mengakui kekurangan kita dan kesalahan kita. Ya Allah, aku ini orang yang demikian, orang yang demikian. Kalau engkau tidak rahmati aku, engkau tidak berikan padaku rahmat, maka niscaya aku menjadi orang yang rugi. Sebagaimana doanya Adam dan Hawa alaihimassalam ketika menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Mengakui kesalahan. Atau seperti Dhinnun, atau seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam ikan paus, beliau berdoa dengan kalimat, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, ya Allah, sesungguhnya aku ini telah berbuat zalim, ila akhirih. Ini barakallahu fikum, jelas kita lebih banyak kezaliman, lebih banyak kesalahan dari mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya. Nabi SAW menyatakan, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan ada seorang pun yang berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus alaihissalam. Tidak, Yunus jelas lebih baik dari kita semua, barakallahu fikum. Tapi toh beliau menyatakan, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sepantasnya seorang yang berdoa mengakui, i'tiraf binaqsihi wa dhanbihi wa ma'siyati ila akhirih, mengakui kekurangan-kekurangannya. Wah, kata masih banyak lagi yang dibawa oleh para ulama tentang adab-adab seorang yang berdoa. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz Muhammad. Afan tanya, saya imam di masjid, ada orang meninggal karena COVID, sudah disolati di tempat ruang jenazah. Sedangkan saya diminta keluarganya untuk mensolati lagi. Bagaimana solusinya? Apa sholat di masjid tanpa jenazah, atau sholat lagi di tempat kamar jenazah tanpa, atau menjelaskan ke keluarga sudah cukup sholat yang pertama? Syukran, Ustaz. Afwan. Sudah cukup sesungguhnya sholat yang pertama, tetapi ketika Rasulullah SAW diberitahu wafatnya seorang yang biasa bersihkan masjid, Rasulullah SAW mengatakan, mengapa kalian tidak beritahu aku? Mengapa kalian tidak beritahu aku dulu nih, atau tunjukkan aku mana kuburannya? Ditunjukkan kuburannya, maka Rasulullah SAW sholat menghadap kuburan tersebut. Taib. Apa faedah yang kita ambil untuk menjawabnya atau untuk menjawab pertanyaan tadi? Kita lihat bahwa kalau yang terlambat atau yang belum sempat menyolatkan boleh menyusul di kuburannya.
Artinya salat ghaib itu kalau memang tidak ada jenazahnya dan tidak ditemukan, seperti yang hilang di lautan, tenggelam di lautan, atau yang hilang di dalam bumi, kena longsor, tidak ada jenazahnya, maka salat ghaib. Tapi kalau jenazahnya ada, maka jangan salat ghaib. Salatkan jenazahnya apakah di rumah sakit, atau salatkan jenazahnya ketika jenazahnya di mobil, tidak apa-apa. Jadi kita salat menghadap kiblat dan mobil jenazah di depannya, itu juga bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa dokter dan perawat ketika dokter mereka wafat. Atau kalau memang sudah dikubur, datang di kuburannya. Kalau memang ada aturan tidak boleh dekat-dekat, nggak apa-apa, agak jauh sedikit, sebagai jaga jarak. Kemudian salatlah menghadap kuburan tersebut sebagaimana Rasulullah SAW mensalatkan orang tadi di kuburannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, tentang pengobatan dengan metode fasdu. Boleh tidak? Apakah termasuk pengobatan tibun nabawi? Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Nah, fasad disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau tentang pengobatan, tentang pengobatan Nabi. Al-fasad adalah dipotong satu urat, apa itu namanya, yang arteri apa ya, sehingga darah itu keluar dengan jumlah tertentu. Maka demikian termasuk salah satu bentuk pengobatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Afan Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa sebab-sebab rezeki menjadi syarat? Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Iya. Rezeki menjadi syarat, barakallahu fikum, masih ada sekian kemungkinan sebab, sehingga nggak bisa dijawab sebabnya adalah karena ini, karena itu, belum tentu. Bisa jadi karena itu ujian buat kamu, apakah kamu sabar atau tidak sabar. Bisa jadi itu adalah kesalahan kamu sendiri, karena kamu berbuat begini dan berbuat begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi hendaklah kita yakini beberapa prinsip-prinsip awalnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dengan tanpa hitungan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki pada sebagian kalian dan Allah menahan, tidak memberi rezeki pada sebagian yang lain, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu harus menerima. Yani kita harus menerima qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan dilanjutkan dengan usaha kembali. Jangan kemudian putus asa. Kita berusaha kembali. Kalau sampai kemudian gagal kembali, qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan putus asa. Terus berusaha. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Allah mencerca orang-orang yang mengukur kecintaan Allah dengan rezeki, dengan dunia. Kata Allah, adapun manusia ini ketika diuji oleh Rabbnya, dimuliakan, diberi kenikmatan-kenikmatan, kemudian berkata, Rabbi akramani, Allah memuliakan aku. Sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, ketika Allah uji dia dan Allah tahan rezekinya, Allah jadikan syarat rezekinya, tiba-tiba berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Ikhwan ibn a'azakullah, Allah katakan, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya kalian tidak memuliakan anak yatim, tidak banyak sedekah, tidak memberikan harta kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, tidak membantu. Maka jangan salahkan siapapun kecuali salahkan dirimu sendiri. Baik, kalau Allah berikan rezeki pada seseorang, bukan berarti orang itu dimuliakan. Belum tentu. Karena banyak orang-orang kafir yang diberi rezeki oleh Allah, banyak. Banyak orang-orang fasik, orang zalim, justru kaya raya.
Demikian pula sebaliknya, orang yang dikurangi rezekinya bukan berarti engkau dibenci oleh Allah, belum tentu. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tidak meninggalkan apapun. Bahkan pakaian besinya masih digadaikan kepada Yahudi, belum dibayar. Artinya apa? Miskin, fakir. Apakah berarti Allah menghinakan Rasulullah? Tidak. Berarti yang diberi rezeki melimpah bukan berarti dia dicintai oleh Allah. Belum tentu. Mungkin bisa jadi dicintai seperti Nabi Sulaiman yang kaya raya. Bisa juga seperti Fir'aun yang dibenci oleh Allah, tapi Allah kasih rezeki. Sehingga itu bukan ukuran. Sebaliknya, orang yang dijadikan syarat rezekinya juga bukan berarti dibenci. Maka engkau sabarlah dengan rezeki yang syarat tadi dan berharaplah semoga sabarmu menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala, dan mulailah berupaya kembali, berusaha kembali. Dan kalau diberi rezeki oleh Allah, jangan segan-segan, jangan berat untuk bersedekah, karena tidak berkurang harta dengan sedekah, malah bertambah barakah. La yanqusu malun aw la yanqusu sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Harta nggak akan berkurang dengan sedekah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.